Halo teman-teman semua, selamat kembali di channel saya, Mengki Alvan. Kali ini, untuk materi kali ini masih kita belajar tentang Power App dan masih ada hubungannya dengan materi yang sebelumnya, yaitu membuat login form. Kalau materi sebelumnya kita sudah membuat login form dengan privilege admin dan user, kemudian menghubungkan dengan database menggunakan SharePoint. Nah, untuk materi yang kali ini, saya akan menambahkan sebuah form lagi, di mana di situ ditambahkan form, nanti ada form reset password. Nah, di mana fungsinya adalah, atau kita buat skenario bahwa nanti misalnya nih, user ID yang sudah terdaftar di SharePoint, itu kita sebagai pemakai user ID tersebut lupa password. Nah, dengan lupa password tersebut, otomatis kita tidak bisa login ke dalam aplikasi. Nah, dengan adanya menu untuk reset password, kita dapat mereset password dan dapat menggunakan password kita yang baru, atau kita dapat juga mengganti password sesuai dengan keinginan kita. Seperti itu. Jadi, skenario-nya seperti itu. Nah, ya, apa saja sih yang kita butuhkan? Yaitu teman-teman semua ikuti materi ini dan masih ada hubungan dengan materi selanjutnya, materi sebelumnya, maka teman-teman harus melihat dulu materi yang sebelumnya, baru bisa mempraktekkan materi yang ini, gitu ya, materi yang sekarang yang kita bahas ini. Oke, kita lanjut aja. Nah, untuk membuat menu reset password, pertama-tama kita tambahkan dulu satu screen. Screen ini saya kasih nama di sini misalnya screen reset password. Lalu tambahkan lagi satu screen untuk sukses. Jadi misalnya ketika reset password sudah berhasil, maka akan dituju atau dialihkan ke menu sukses seperti ini. Oke ya, ini biarin saja. Kemudian di icon ini saya akan tambahkan fungsi untuk navigate kembali ke menu utama. Oke. Sebelumnya saya tambahkan refresh. Login privilege. Oke ya. Jadi fungsinya seperti ini. Nah, dia akan kembali ke menu utama. Seperti itu. Oke. Kembali lagi ke screen reset password. Yang kita butuhkan adalah label. 3 label, 3 label, kemudian 3 text input dan 1 button. Nah, label yang pertama ini saya kasih nama di teksnya itu user ID. Tambahkan text input. txt UID 1. Kosongkan. Tambahkan label kedua dengan nama di sini password baru. Text input. txt new password PSW ya. Teksnya kita kosongkan. Terus tambahkan label lagi. Di sini labelnya kasih namanya input password baru kembali. Input password baru kembali. Tambahkan teks input.
txt new psw1. Oke. Lalu tambahkan satu button txt submit password. Namanya submit. Oke. Nah, kalau sudah, saya akan coba atau kita akan coba uji satu persatu. Jadi untuk menggunakan fitur reset password ini, tidak semua user ID atau tidak semua user bisa menggunakan menu reset password ini. Hanya user-user yang sudah terdaftar pada database gitu ya. Nah, kalau kita flashback di latihan sebelumnya, kita sudah membuat dua user ID, admin dan user, maka hanya yang sudah terdaftar inilah yang bisa menggunakan menu reset password. Nah, sekarang kita uji dulu. Ya, kita uji rumusnya untuk mencoba mencari atau mendapatkan user ID yang kita gunakan ini ada atau tidak di dalam database SharePoint yang tadi. Nah, maka rumusnya teman-teman bisa ikuti terus seperti ini. If kasih tanda seru is blank, kemudian lookup login privilege. Login privilege ini adalah database-nya ya, database yang udah kita buat di sebelumnya, koma title sama dengan txt uid 1 titik text. Oke, kalau sudah lanjut lagi, tutup kurung, maka jika ada notifi UID terdaftar seperti itu. Ini kita coba testing ya. Ini untuk mengecek aja. UID terdaftar, koma, notifi sukses. Jika tidak ada, maka muncul notifi UID tidak terdaftar. Information. Oke ya, rumusnya. Kalau sudah, kita coba testing jalankan. Nah, login yang sudah terdaftar tadi adalah login user dan login admin. Nah, maka kita coba testing admin, kemudian submit. Nah, maka akan muncul notifikasi atau keterangan user ID terdaftar. Oke, kalau user ID-nya, maka muncul lagi user ID terdaftar. Nah, kalau kita masukkan loginnya sembarang, operator, kita coba testing. Oke, maka akan muncul informasi user ID tidak terdaftar. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, berarti langkah pertama kita sukses. Oke. Langkah kedua, kita akan coba menambahkan rumus kembali. Oke, ini saya hapus dulu. Ini kan hanya untuk testing aja ya. Nanti kita ini saya akan coba testing satu-satu. Nanti terakhir kita akan masukkan semua rumusnya menjadi satu. Nah, hapus dulu. Nah, sekarang saya akan coba membandingkan ini dan ini. Ketika passwordnya sama, maka akan melakukan proses selanjutnya. Ketika passwordnya tidak sama, maka proses selanjutnya tidak akan bisa berjalan. Nah, kita coba testing dulu, bikin rumus untuk password 1 dan password yang kedua. If txt new password 1 titik text sama dengan
txt ini new password dan sama dengan txt new password titik text sama dengan txt new password 1 titik text, maka TV ini kayaknya nggak perlu, ini kosongin, ini nggak pakai. No TV password sesuai ya. Oke, kayaknya ini kemudian no TV password sesuai, navigate sukses. Kemudian no TV password tidak sesuai, information. Oke, kita coba testing lagi. Passwordnya di sini 1234, maka akan muncul notification atau pop-up password sesuai. Tapi kalau passwordnya tidak sesuai, maka akan muncul notifikasi atau pop-up password tidak sesuai. Ini kita save dulu. Ini semuanya kita sudah uji. Ini untuk nge-link ke database, kemudian password baru ini, kemudian dan password baru kembali harus sama. Nah, kalau sudah, maka kita gabungkan untuk rumus komplit semuanya. Ini saya hapus dulu. Kita akan buat dari awal lagi ya. If txt new password titik text sama dengan txt new password 1 titik text, lalu gabungkan dengan rumus yang tadi. If is blank, lookup, kemudian data privilege, title sama dengan txt uid 1 titik text. Kemudian path login privilege, first filter login privilege, title sama dengan txt uid 1 titik text, maka navigate screen 2 ya. Screen 2 ini sukses ya. Screen 2, 5, terus tutup kurung, kemudian buka lagi. Title sama dengan txt uid 1 titik text, kemudian password dengan txt password titik text,
Maka tutup kurung, kemudian notifi user ID tidak ada. Terus ininya ini koma, kemudian notification informasi user ID tidak ada, lalu koma notifi password tidak sesuai. Notification information juga. Oke, kurung. Ini coba ini tutup kurung lagi. Oke ya, kalau sudah kita coba cek kembali apakah ada yang salah. Kalau sudah yakin tidak ada yang salah, kita coba jalankan aplikasi ini. Oke ya. Ini saya kosongkan dulu. Nah, kita coba testing. Dari pertama dulu ya. Dari menu screen utama. Nah, misalnya, ini di screen utama saya belum tambahkan satu label untuk fungsi reset password di sini ya. Reset password. Nah, di reset password ini on select-nya navigate screen reset password. Oke. Coba jalankan. Klik. Nah, muncul ke form reset password. Masukkan user ID-nya admin gitu. Kemudian passwordnya misalnya 1234. Nah, di mana passwordnya? Kalau yang sebelumnya kita cek dulu di sini passwordnya admin ya. Lalu kita ubah ke 1234. Oke, nah jika sukses maka akan muncul ke menu sukses seperti ini. Nah, kita klik, kita akan kembali lagi ke menu. Apakah bisa kita login dengan password yang 1234 tadi? Kita coba ya. 1234. Kita login. Nah, berhasil nih. Oke. Mantap nih, berhasil. Kita coba cek di database-nya. Oke, nah passwordnya sudah berubah. Yang passwordnya tadinya admin sudah berubah menjadi 1234 sesuai yang kita ubah tadi. Sama dengan di user juga. Saya akan misalnya ini passwordnya user. Nah, saya akan ubah di sini user itu ya. User passwordnya sama 1234 dan 1234. Submit juga. Oke, berhasil. Kita coba login dengan privilege user. Passwordnya 1234. Privilege-nya user. Klik login. Oke, berhasil. Nah, maka praktek ini kita sukses nih. Nah, sekarang coba kita uji. Kita reset password lagi. Kalau user ID-nya tambahin 1. Nah, kan ini nggak ada nih, di database nggak ada ya. Masih mau jalan nggak nih? Oke, nah akan muncul notifikasi atau pop-up user ID tidak ada dan proses tidak bisa lanjut. Gitu. Nah, kalau user ID-nya tidak, ini user ID-nya ada, tapi passwordnya nggak sesuai. Nah, seperti ini, saya tambahkan 5 yang password atas barunya, kemudian yang bawahnya nggak sesuai. Kita submit. Maka akan muncul notifikasi password tidak sesuai. Dan proses selanjutnya atau save atau ganti password tidak akan berhasil. Maka harus sesuai, harus sama. Jadi user ID-nya juga harus terdaftar dan password baru kembali yang kita ketik juga harus sama.
Nah, ini user, kita coba user 1234, ubah kembali. User 1234. Nah, maka akan muncul sukses seperti ini. Klik kembali ke utama. Nah, ini kita coba. Tadi kan passwordnya sudah berubah ya. Coba kita pakai password yang lama 1234. Mau login nggak dia? Oke, nah kan maka akan muncul password atau user ID tidak sesuai. Karena passwordnya sudah kita ganti menjadi user 1234. Kita coba login dengan password yang barunya. 1234. Kita login. Oke, berhasil. Nah, oke teman-teman semua. Itu saja materi kali ini untuk membuat menu reset password. Jadi semoga ini dapat bermanfaat dan bisa dikembangkan di aplikasi teman-teman yang teman-teman buat menggunakan Office 365, khususnya di Power App. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Semoga saya dapat memberikan materi-materi yang selanjutnya dan semoga juga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk keperluan teman-teman sehari-hari di dalam bekerja ataupun untuk keperluan menambah wawasan tentang Office 365. Baik teman-teman semua, saya cukupkan materi kali ini. Sampai berjumpa di materi-materi saya selanjutnya. Terima kasih.